selamat siang sahabat Mas Nur Hidayah TV. Anda kembali lagi bersama kami dengan saya Siti Adelia Trisatnia dan saya Rosa Amelia. Sekarang kami sudah berada di salah satu tempat budidaya lele. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengusaha muda yang punya budidaya lele ini. Nah, langsung saja kita temui orangnya. Ini budidaya kakak ya? Ya. Oh, baik. Nah kak, minta waktunya sebentar boleh nggak? Boleh. Ya. Oke, sahabat Mas Nur Hidayah TV, sekarang saya sudah bersama pengusaha muda yang membudidayakan lele seperti yang kita lihat di sekitar kita. Nah, dengan sahabat Mas Nur Hidayah TV, sekarang saya sudah bersama pengusaha muda yang menggeluti budidaya lele. Nah, dengan kak siapa kak? Dengan kak atau siapa ya? Ya, nama saya Miftahul Roji, ya bisa dipanggil Roji. Nah kak, boleh sedikit menjelaskan tentang biografi kakak kepada sahabat Mas Nur Hidayah TV? Ya, saya lahir di Kubang Laban, ya Kubang Laban, Desa Lambang Sari, di Kecamatan Bojonegara ya. Terus apa lagi? Mengenyam pendidikan kak? Oh ya, mengenyam pendidikan dari pendidikan SD di Kubang Laban, Kubang Laban. Ya sampai sekarang sedang mengenyam pendidikan S1 di Universitas Bina Bangsa. Oh, bagus sekali. Nah kak, boleh minta waktunya sebentar ya kak ya, untuk mewawancarai kakak tentang usaha yang sedang dijalankan kakak saat ini. Nah, sejak kapan kakak merintis usaha ini kak? Usaha ini diawali dari pandemik ini kan. Sekarang kan udah ini pandemi virus corona ini. Makanya saya selaku pemuda gitu kan, bagaimana berpikir biar terus bisa produktif setiap harinya gitu kan. Cari inovasi ya kak ya? Inovasi terus. Makanya saya terpikirkan biar bisa produktif itu apa nih gitu tuh. Makanya saya milih salah satunya budidaya lele ini gitu tuh. Nah, tujuan awalnya itu ya untuk membantu ekonomi keluarga gitu tuh. Itu khususnya gitu. Kalau umumnya nanti saya pengen bikin sistem juga gitu tuh, biar bisa merekrut karyawan ataupun ya budidaya, mengenalkan usaha kita ya, ke orang lain, mengajarkan budidaya gitu tuh. Ternyata budidaya itu seperti ini. Motif apa saja sih yang kakak miliki untuk menjalankan usaha budidaya ternak lele? Ya, motivasinya sih ya karena tadi itu awal itu ya, karena kita sekarang berada di era pandemik virus corona gitu kan. Jadi kita itu bagaimana seharusnya kita itu harus bisa produktif setiap harinya gitu kan. Nah, ini salah satunya saya tercetus untuk memulai budidaya lele. Juga nanti saya ingin berkembang bukan hanya budidaya lele saja, tapi di sini ada juga budidaya nila nanti. Saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat, kepada pemuda gitu. Jadi kita itu harus terus bergerak, kita harus terus produktif gitu.
Tidak Walaupun- hanya malas-malasan ya Kak ya. Ya, Luangkan waktu untuk yang bermanfaat, nah maksudnya Nah, gitu. Nah, terus Kak, kemana hasil usaha ini didistribusikan atau dijual Kak? nah kalau itu karena budidaya lele itu apa ya, kebutuhan pasar lele itu khususnya di Banten ya. Kalau di Banten itu cukup besar. Cukup besar. Bahkan kebutuhan lele di Banten itu kita impor dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat diekspor ke Banten. Nah, makanya ini sebagai peluang besar gitu kan. Makanya saya kenapa milih ini, melihat peluang besar. Jadi di Banten sendiri itu memerlukan banyak pasokan lele. Lele, gitu. budidaya lele. Karena apa? Karena lele itu banyak digemari oleh masyarakat gitu kan. Dan harganya terjangkau, Iya, mudah murah. gitu. Berapa sih pendapatan yang kakak dapat dari usaha budidaya lele ini? Nah, kalau pendapatan itu bisa dari per siklus ya. Iya, Per per siklus siklusnya. itu per panen lah, masa panen gitu kan. Masa panen Biasanya masa panen itu 2 sampai 3 bulan gitu tuh. lama Nah, juga. itu juga tergantung seberapa banyak kita bisa panen. Misalnya kalau saya sekarang udah 2 bulan ini menanam 3.000 ekor lele gitu kan. Nah, nanti pendapatan setelah masa panen itu bisa mencapai 11 sampai 15 juta gitu. Sudah pernah panen apa belum Kak ini? Ya, ini sudah beberapa sih. Alhamdulillah ya Kak. Nah, pasti kan Kak ada kendala ya untuk menggeluti usaha ini Kak ya. Dari Pasti. Kakak sendiri apa sih yang Kakak rasakan, kendala, keluh kesahnya apa gitu? Kalau keluh kesah sih nggak ada sih ya. Nggak ada. Cuman ya kita harus memang di dalam setiap usaha apapun pasti ada kendala, pasti ada tantangan lah yang kita harus lewatin gitu. Nah, caranya itu ya kita terus apa ya, jangan merasa apa ya, Apa? intinya kita itu harus terus berinovasi. Iya. Kita itu harus harus melewati tantangan itu tuh. Nah, kalau kendala sendiri di budidaya lele itu banyak sebenarnya mah, mulai dari pasokan untuk pakan, pasokan untuk vitaminnya itu, karena di daerah sini jarang juga sih ya, kecuali kalau daerah Pandeglang itu kan udah banyak yang budidayakan. Iya, banyak. Kendalanya itu yang paling ini pertama hama itu, hama Oh, iya. atau penyakitnya gitu kan. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana mengetahui penyakit ini, penanganannya seperti apa gitu tuh, biar nggak mati massal. Kadang awal-awal juga saya budidaya ini ada kendala sampai mati massal gitu, hampir 0,5% itu mati semua. Dan Kakak untuk mencoba bangkit lagi gitu Kak ya. Coba ya, pokoknya jangan pantang menyerah gitu tuh. Oke, sobat, itulah kalau kita misalkan kita terjatuh dalam apapun itu, kita jangan pesimis dulu, kita harus bangkit. Seperti contohnya Kak Roji ini. Nah, beliau pernah jatuh dalam usahanya hampir. Nah, dia mencoba untuk bangkit lagi dan mencoba untuk mengembangkan usahanya. Nah, pasti kakak punya harapan nih untuk kedepannya dalam usaha budidaya lele ini. Apa sih harapan kakak? Ya, tentu harapan pasti ada ya, karena harapan besar sih untuk di sini tuh saya ingin mengembangkan lebih besar lagi, karena ingin mengedukasi kepada pemuda ya, khususnya kepada masyarakat di sini, bahwa kita itu jangan terpaku pada keadaan, jangan kalah sama keadaan. Jadi harapan besarnya semoga ya saya mulai dari terkecil dulu, semoga bisa dikembangkan. Amin. Dan juga nanti bisa mengedukasi kepada masyarakat umum. Yang semuanya. Oke Kak, itu aja perbincangan kita kali ini. Saya Rosa Amelia, Dan saya Siti Adelia Trisatnya. pamit undur diri.